Dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menyampaikan kajian di subuh hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada DKM Masjid, kepada Imam Masjid dan kepada seluruh panitia yang telah memberikan kepada kami kesempatan di subuh hari ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memanah. Nah, siapa saja yang mereka terlibat di dalam kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang lebih mulia melebihi yang ketika kita menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam An-Nasai dan Imam Ahmad menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lamma khalaqa Allahu al-jannata faqala li Jibril idhhab fanzur ilaiha." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Idhhab fanzur ilaiha." Wa Jibril, pergilah engkau dan lihatlah apa yang ada dalam surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqala ay rabb wa 'izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Kemudian pergilah Jibril alaihissalam melihat surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memuji Allah, dan kemudian Jibril berkata, "Wahai Allah, tidak ada satupun orang-orang yang mereka mendengar tentang indahnya surga kecuali mereka ingin untuk masuk ke dalam surga tersebut." Thumma haqqaha bil makarih, thumma haffaha bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meliputi atau mengelilingi surga tadi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada Jibril untuk melihat surga yang telah dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian Jibril alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau berkata, "Laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun." Aku khawatir ya Allah, aku takut ya Allah, ya tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga-Mu. Kenapa? Karena surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Ya, dia sedang senyenyak-nyenyaknya tidur, ya tiba-tiba harus bangun subuh. Ini sesuatu yang berat. Ya, dia sedang berbisnis dan bisnisnya sedang maju-maju. Ternyata bisnisnya itu ada unsur yang diharamkan oleh Allah. Transaksinya ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat untuk orang meninggalkannya. Begitu juga seorang wanita yang punya rambut yang indah, iya, mempunyai warna rambut yang menawan, tiba-tiba dia harus membungkus rambutnya. Ini juga bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang sulit. Makanya Jibril alaihissalam berkata, "Ya Allah, aku takut, aku khawatir ya Allah. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga karena memang surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsunya manusia." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan memerintahkan kembali Jibril alaihissalam untuk melihat apa yang ada dalam neraka tersebut. Kemudian Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang ngerinya neraka kecuali dia ingin jauh dari neraka tersebut." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengelilingi neraka dengan sesuatu yang disukai, dicintai oleh manusia.
Kemudian Allah memerintahkan kembali Jibril untuk melihat neraka yang telah dikelilingi oleh sesuatu yang dicintai oleh manusia. Kemudian Jibril berkata, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhala. Aku khawatir ya Allah, tidak ada satupun kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka tersebut. Ini adalah ujian buat saya dan buat para hadirin dan hadirat semuanya. Ya, dan inilah perjalanan kehidupan kita. Ya, dan mau tidak mau kita harus berjuang. Mau tidak mau kita harus berjihad. Karena tidak ada kemenangan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya kecuali dia selamat dari nerakanya Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga, dan kemudian dia melihat Allah Rabbul Alamin yang hari ini kita sembah, yang hari ini kita sujud, yang hari ini kita meminta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menyebutkan kesuksesan ini dalam Al-Quran. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hanya saja kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Siapa yang seseorang diselamatkan dari neraka dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang menang. Kita jangan mengaku sukses kalau seandainya kesuksesan itu belum mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, telah menjadikan jalan-jalan supaya kita menjadi orang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jalan agar kita bisa menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah dengan kita mencintai kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Rasulullah. Semua umatku sebenarnya mereka masuk dalam surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang memang enggan untuk masuk ke dalam surga. Sehingga para sahabat kaget, ini surga sesuatu yang indah, kenikmatannya itu tidak terbayangkan. Kok bisa ada orang yang tidak mau masuk surga? Kok ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Kemudian mereka bertanya, siapa itu mereka ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang seseorang mereka taat kepadaku, kata Nabi SAW, maka mereka masuk ke dalam surga. Dan siapa di antara mereka yang bermaksiat kepadaku, maka mereka itulah yang enggan masuk ke dalam surga. Kalau seandainya saya bertanya satu persatu kepada jamaah yang hadir di subuh kali ini, apakah kaum ibu-ibunya, ataukah kaum bapak-bapaknya, ataukah para pemudanya, cintakah kita kepada Nabi SAW? Pasti akan menjawab, kami cinta kepada Rasulullah SAW. Namun para hadirin, sebuah kecintaan itu tidak cukup hanya sekedar lisan saja. Kecintaan itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan saja, tapi cinta itu harus dipraktekkan dengan perbuatan, dengan pengorbanan. Datang orang-orang munafikun kepada Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Datang orang-orang munafikun menghampiri Nabi Muhammad SAW dan mereka mengatakan, nashhadu, kami mempersaksikan, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar sebagai rasulnya Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu ada penekanan secara lafaz dan secara huruf. Ya, lafaznya di sini nashhadu. Kami benar-benar mempersaksikan. Inna itu huruf.
innaka la Rasulullah. Jadi kalau kita artikan, wahai Muhammad, kami benar-benar mempersaksikan engkau sebagai Rasulnya Allah. Apakah bermanfaat pengakuan mereka bahwasanya mereka menganggap Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah? Tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu berada di kerana neraka. Loh, mereka datang menghampiri Rasulullah, mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, tapi Allah khabarkan mereka berada dalam keraknya neraka. Apa pelajaran yang bisa kita petik kepada ibu yang dimuliakan Allah? Pelajaran yang bisa kita petik mengaku cinta kepada Nabi itu tidak cukup dengan lisan saja. Ya, tidak cukup untuk memanis apa yang kita keluarkan dari mulut kita, tidak bisa. Bahkan kalau saat kita tanya kepada orang Yahudi dan kita tanya kepada orang-orang Nasara, apakah kalian mencintai Allah? Mereka menganggap bahwasanya kami inilah anak-anaknya Allah. Itu pengakuan mereka. Saking cintanya mereka kepada Allah, dan mereka menganggap Allah juga cinta kepada mereka. Nanu abna'ullah wa ibba'uh. Kami inilah anak-anaknya Allah dan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, atau kami mencintai Allah. Apakah bermanfaat? Apakah bermanfaat pengakuannya mereka cinta kepada Allah? Tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, yang menjadi barometer kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sudah benar-benar diakui kecintaannya mereka kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Diceritakan dalam sebuah hadis dari Thawban, khadimun Nabi SAW. Thawban ini beliau adalah pembantunya Rasulullah SAW. Indama kharaja Nabi SAW fi sabah, falam ya'ud illa al-lail. Pada suatu hari Nabi SAW beliau keluar dari rumah beliau di pagi hari dan kemudian beliau kembali di malam hari. Wa idza ma'ada wajada Thawban yabki. Ketika Nabi kembali di malam hari, tiba-tiba Rasulullah SAW mendapatkan Thawban radhiyallahu ta'ala sedang menangis. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau Thawban? Apakah kau lapar? Apakah kau sakit? Kemudian Thawban radhiyallahu ta'ala berkata, ya Rasulullah, saya tidak lapar ya Rasulullah, dan saya juga tidak sakit ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, aku rindu sekali dengan engkau ya Rasulullah. Aku tidak sanggup berpisah denganmu ya Rasulullah. Sesaat saja aku tidak melihat dirimu, merasa gelisah ya Rasulullah. Rasulullah nggak pergi berhari-hari teman-teman, bapak dan ibu-ibu. Rasulullah nggak pergi berbulan-bulan. Rasulullah meninggalkan Thawban dari pagi hari sampai malam hari. Itu membuat gelisah Thawban saking rindunya beliau kepada Nabi SAW. Dan Thawban ini pembantunya beliau. Bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Biasanya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya karyawan, yang punya pembantu, yang punya supir, itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pergi keluar kota, itu pembantunya senang atau susah? Senang atau susah? Bahagia atau enggak? Wah, kita hari raya hari ini, bos lagi keluar kota. Ya, bos katanya akan keluar kota 2 minggu, kalau bisa ditambah jadi 1 bulan. Nanti tanggal 1 baru balik dia dapat gaji gitu. Iya, senang karyawan kita kalau kita pergi keluar kota. Iya. Nah, Thawban radhiyallahu ta'ala ini pembantunya Rasulullah. Beliau bukan putranya Rasulullah. Beliau pembantunya Rasulullah SAW. Tetapi sesaat beliau berpisah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau sudah rindu dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, yang paling aku khawatirkan ya Rasulullah, kalau seandainya aku dan engkau diwafatkan Allah dan engkau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, dan tentunya engkau akan berada di tempat yang paling tertinggi. Dan kalau seandainya Allah menakdirkan aku masuk ke dalam surga ya Rasulullah, aku berada di tempat yang paling rendah dan aku tidak bisa melihat engkau ya Rasulullah. Aku tidak bisa kembali bertemu, aku tidak bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Sesaat saja aku tidak bertemu denganmu, aku tidak sanggup ya Rasulullah.
Bagaimana lagi kalau seandainya Allah tidak memasukkan aku ke dalam surga, ya Rasulullah, aku tidak akan pernah melihat engkau selama-lamanya. Ini merupakan kecintaan yang tulus. Ini merupakan kecintaan dari hati yang paling dalam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Dan barang siapa yang seseorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka sebaik-baik teman. Ini hiburan kepada Thauban radhiyallahu taala anhu dikarenakan ya bukti kecintaannya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, dari hadis yang saya sebutkan di sini, ya di sana para ulama rahimahumullah menyebutkan ya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban. Cinta kepada Rasulullah itu bukan perkara yang hukumnya sunnah. Kalau cinta kita dapat pahala, kalau nggak cinta ya sudah nggak berdosa, tidak. Kecintaan kepada Nabi adalah sebuah kewajiban. Bahkan ini merupakan asal daripada usuluddin. Ini merupakan pokok dari pokok ajaran agama kita. Dalam sebuah hadis atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama, lebih dikedepankan daripada diri-diri kalian semuanya, kata Allah. Nah, kalau seandainya kita belum mengedepankan Rasulullah di atas segala prinsip kehidupan kita, maka kita khawatir kita belum dianggap orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ucapan kita terhadap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu cuma sekedar ucapan kosong yang tidak ada konsekuensi yang ada di dalamnya. Tapi konsekuensi bentuk iman seseorang kepada Rasulullah, Rasulullah itu harus lebih diutamakan dari segalanya. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, "Walladzi nafsi biyadihi," ya demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsi wa mali wa badani wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari antara kalian beriman, kata Rasulullah, sampai kalian menjadikan aku melebihi daripada cintanya kalian pada dirinya kalian sendiri, pada harta kalian dan pada anak kalian dan kepada seluruh manusia. Saya contohkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita ketahui semuanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "La yuhillu lil muslim ay yahjir akhahu fawqa thalatha layalin." Tidak halal bagi seorang muslim yang mana dia menghajar, membekot, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Ini hadis Rasulullah. Nah, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan kita menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Itu bukti cinta. Para sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, seluruh para sahabat Rasulullah SAW yang punya kemampuan pada waktu itu mereka berhijrah. Mereka meninggalkan harta mereka, meninggalkan kebun mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan kampung halaman mereka. Dan ini sesuatu yang berat, ini bukan sesuatu yang ringan. Lah sekarang kita cuma mengorbankan perasaan kita. Kita bermusuhan dengan seseorang dikarenakan dunia, bermusuhan dengan tetangga kita, bahkan bermusuhan dengan saudara kita. Terkadang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita menghajar saudara kita. Tapi di mulut kita mengatakan saya paling cinta kepada Nabi. Apa yang kau cintai Nabi? Perasaan saja kau nggak mau tundukkan kepada apa? Kepada perintah Rasulullah SAW. Jadi itu berat pada hadirin. Kalau seandainya yang menilainya manusia gampang. Kamu cinta Nabi? Oh cinta sekali saya sama kanjeng Nabi. Cuman masalahnya yang menilai saya dan menilai antum semuanya adalah Allah Rabbul Alamin.
yang ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang nampak darimu, apa yang tidak nampak darimu, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Itu yang jadi masalah. Ya, makanya Rasulullah dalam sebuah hadis, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika beliau mengetahui ada umatnya beliau yang mendekati haudnya Rasulullah untuk minum nanti di kelak di yaumul qiyamah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi mereka. Jangan mereka dekat dengan haudnya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi mengatakan ummati, ummati, mereka umatku ya Allah. Kemudian kata Allah, suhban, suhban, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak mengetahui ya Muhammad apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Sehingga orang-orang ini yang mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak diberikan izin untuk minum dari haudnya Rasulullah. Ini kita khawatirkan. Ya, kita mengaku cinta sama Nabi, kita merasa bahwasanya kita paling mencintai Nabi Muhammad, tapi kalau di yaumul qiyamah kita dihalau untuk tidak bisa minum haud dari haudnya Nabi SAW. Jelas para hadirin ya. Jadi ini saya menyebutkan contoh yang kecil. Kita hanya mengorbankan perasaan kita. Orang yang kita bermusuhan tadi cuma mengatakan assalamualaikum akhi, bagaimana kabar kamu, udah itu saja. Nggak perlu nyawa kita hilang, nggak perlu harta kita hilang, dan begitu. Kita cuma menyapa dia yang sudah sekian lama nggak kita sapa, itu pun berat, coba. Itu pun berat. Makanya bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan kepada antum semuanya, Allah lahirkan kita di tahun ini, Allah datangkan kita di zaman ini. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala datangkan kita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita bisa memastikan kita berada di barisannya Rasulullah? Atau jangan-jangan kita berada di barisannya Abu Lahab atau Abu Jahal? Di mana kira-kira, berada di barisan mana kita kira-kira? Dengan iman kita sekarang ini kira-kira ya. Karena itu bentuk pengorbanan. Nyawa pun terkadang harus melayang. Untuk apa? Untuk membuktikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada jaminan kalau kita hidup di zamannya Rasulullah. Ya kalau nggak level-level Abu Bakar Siddiq, ya level Abu Hurairah lah. Belum tentu para hadirin. Karena itu butuh keimanan. Di situ butuh pengorbanan, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kebun, hijrah ke sebuah negeri yang nggak jelas di mana tinggalnya, apa kerjanya, nggak jelas. Tapi itu harus dilakukan sebagai bentuk wujud membuktikan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis bapak dan ibu-ibu, kita ketahui bagaimana cintanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi kata Umar, ya Rasulullah demi Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa bin nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatunya yang kumiliki, kecuali diriku lebih aku cintai. Dan Umar berpikir, ini standar yang sudah berada di puncak kecintaan seseorang kepada Nabi SAW. Anakku, istriku, hartaku, seluruh yang aku miliki engkau lebih aku cintai, kecuali diriku, aku lebih cinta diriku sendiri. Paham? Jadi Umar berpikir, saya ulangi kembali, ini adalah standar yang paling tertinggi seseorang mencintai Rasulullah. Tapi lihat apa kata Nabi. Nabi SAW, la ya Umar, engkau belum mencintaiku wahai Umar. Engkau belum mencintaiku sampai engkau menjadikan aku ya melebihi daripada cintanya engkau pada diri engkau sendiri. Bisa difahami ya? Nah ini kira-kira ya, kita ketahui bahwasannya hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan perintah dari perintah Nabi SAW. Apabila kalian melewati dari taman-taman surga, maka mendekatlah dengan taman surga tersebut. Di dalamnya kita disebutkan hadis-hadis Rasulullah, di dalamnya disebutkan tentang sirah Rasulullah, dan juga dalamnya disebutkan ayat-ayat Al-Quran.
Ya, dan kemudian ada orang yang ngajak kita makan atau ngajak kita ngopi. Kira-kira kita pilih yang mana? Pilih yang mana Bapak dan Ibu-ibu? Pilih hadir di majelis ilmu atau pilih untuk makan? Pilih mana kira-kira? Ini pertanyaan yang sederhana saja. Pilih mana kira-kira? Pilih makan ya. Kalau majelis ilmu bisa rekam, nanti bisa dengar belakangan. Ini hal kecil saja. Baik, saya sebutkan contoh lagi. Ya, kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya telah mengatur segala sesuatunya. Di antara yang diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya zakat ketika dibagi, laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dibandingkan berapa? Dibandingkan apa? Perempuan. Ya, adzakar mithul hadil unthayain. Baik, laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Baik. Nah, misalnya seorang ayah sebelum dia meninggal, dia memberikan wasiat kepada anaknya. Dan wasiat itu ditulis. Baik, apa wasiatnya? Harta saya ya saya berikan kepada anak saya yang pertama ya 3/4 harta saya berikan kepada dia. Ya, nah secara hukum negara ini sudah sah. Baik, nah kemudian bapak kita meninggal. Kita berbicara hukum negara ya. Bapak kita meninggal. Nah setelah dihitung-hitung hartanya itu, ya kalau mengikuti wasiat bapaknya, dia bisa mendapatkan 30 miliar misalnya. Tapi kalau dia ikut ya aturan yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan 2 bagian dari anak-anak yang ada, dia cuma dapat 3 miliar. Ya, berapa kali lipat? 10 kali lipat bedanya. Baik, nah secara hukum negara dia silakan mengambil uang 30 miliar. Tetapi secara hukum agama, orang ahlul waris itu tidak berhak untuk diberikan wasiat. Nggak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris, dilarang oleh Nabi. Secara hukum agama ini batal. Orang tua tidak boleh memberikan wasiat, ahli waris tidak boleh memberikan, mayit tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Secara hukum agama ini nggak sah, nggak boleh, dibatalkan. Tetapi secara negara dia silakan mengambil uang 30 miliar. Nah di detik ini, di kondisi seperti ini para hadirin, kita pilih 30 miliar atau milih 3 miliar tetapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana kira-kira? Ini contoh-contoh saja ya. Saya ingin berbicara tentang mencintai Nabi itu nggak mudah gitu loh. Mencintai Rasulullah SAW bukan hanya sekedar lisan, tapi mencintai Nabi ada pengorbanan yang harus kita berkorban. Kalau kita ambil 30 miliar ini nggak ada masalah. Secara hukum negara kita bisa hak kita itu karena telah ditulis wasiat. Tetapi secara hukum agama, secara tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, perkara ini tidak dibolehkan, tidak dibenarkan karena kita adalah ya ahlu waris, tidak berhak untuk mendapatkan wasiat. Ya kalau bedanya 10 juta, 20 juta udah like Nabi saja kan gitu. Tapi masalahnya ini 3 miliar dengan 30 miliar. Pilih mana kira-kira Bapak dan Ibu-ibu? Udahlah 30 miliar aja lah, nanti kita bertobat sama Allah. Nanti kita istighfar. Ini kan nggak syirik. Kalau selama nggak syirik ya masih di bawah tata masyiatillah lah. Kalau Allah ampuni ya Allah ampuni. Kalau seandainya pun diadab dalam neraka ya paling nggak lama diadabnya. Terkadang kan logika kita kan suka seperti itu Bapak dan Ibu-ibu. Ya suka membuat hilah. Tahu hilah ya? Sebenarnya hilah ini kan kerjanya orang Yahudi kan. Ya Allah melarang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Dia menangkap ikan hari Sabtu, dia pasang pancingnya hari Jumat, hari Sabtu cuma ngambil mancing, saya nggak tangkap ikan. Iya, saya memberikan contoh ini Bapak dan Ibu-ibu, ingin menggambarkan bahwasanya mencintai Nabi itu pengorbanan. Iya, berat. Tapi itu sebuah konsekuensi yang wajib untuk kita lakukan agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan saya
ya tidak mengikuti apa yang telah ditulis sebagai wasiat, karena Nabi melarang ahli waris mendapatkan wasiat. Saya ikut aturan Rasulullah SAW, saya dapat 3 miliar, itu insya Allah lebih berkah daripada saya mendapatkan 30 miliar tapi saya mengambil hak saudara saya. Ya memang secara teori mudah, 30 miliar itu bisa beli apa di Lamongan? Bisa beli rumah, beli sawah, kan begitu. Tetapi para sahabat Rasulullah SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mereka buktikan kalau Nabi itu lebih mereka cintai daripada segalanya. Ketika Rasulullah SAW berhasil merebut kota Mekah, dan pada waktu itu sangat banyak sekali harta rampasan perang yang mereka dapatkan, dan para sahabat sebagian mereka adalah fakir, tidak semua mereka orang yang kaya, tidak semua mereka orang yang berkemampuan. Ada di antara mereka orang-orang yang terkadang sulit untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian di perang tersebut Nabi SAW membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sangat banyak sekali Nabi memberikan harta rampasan perang kepada mereka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah ada bagian untuk kami dari harta rampasan perang tersebut ya Rasulullah? Mereka cuma bertanya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, wahai para sahabatku, maukah aku berikan kepada engkau sesuatu yang lebih indah dari itu semuanya? Kalian tidak mendapatkan harta rampasan perang, tetapi kita sama-sama semua kembali ke kota Madinah. Karena pada waktu itu Rasulullah terisukan beliau tidak kembali ke kota Madinah karena kota Mekah sudah berhasil direbut oleh muslimin. Itu isu yang tersebar. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada mereka, kita akan kembali ke kota Madinah semuanya. Kalian pilih mana? Pilih harta rampasan perang? Ada sebagian itu diberikan ratusan ekor unta, ada diberikan ratusan ekor kambing. Nah, sahabat yang berjuang dengan Nabi SAW tidak dapat apa-apa, tapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih indah, yaitu kembalinya Nabi SAW ke kota Madinah. Dan apakah mereka berat para hadirin? Tidak ada rasa berat sedikit pun di hati para sahabat Rasulullah. Bahkan mereka sangat bahagia, mereka sangat senang, karena tadinya mereka berpikir Nabi tidak kembali ke kota Madinah. Tidak ada di antara mereka berkata, ya Rasulullah, iya Rasulullah, kami senang juga kembali ke kota Madinah, tapi dapatlah sedikit ya Rasulullah. Gak ada mereka berkata demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Segala yang diputuskan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Rasulullah, kami taat. Dan itu adalah keputusan yang terbaik untuk mereka, walaupun terkadang mereka tidak mendapatkan apapun dari harta yang sebenarnya mereka berhak juga mendapatkan dari harta rampasan perang. Saya tegaskan kembali Bapak dan Ibu, saya tegaskan kembali, cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar di lisan, tapi cinta kepada Nabi itu harus dengan pengakuan.